Saya akan menerangkan tentang multimedia load theory. Pengertian dari multimedia load theory adalah merupakan pengembangan dari cognitive load theory yang fokus pada bagaimana menyusun media pembelajaran, teks, gambar, suara, animasi, agar sesuai dengan kapasitas otak manusia, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif. Jenis beban kognitif, jenis beban dan penjelasan. Intrinsic load, beban yang berasal dari kompleksitas materi alami. Extraneous load, beban yang timbul karena penyajian materi yang tidak efektif harus dikurangi. Dan Germany load, beban yang mendorong pembentukan pemahaman mendalam harus ditingkatkan. Teori pendukung. Dual channel theory, otak memproses informasi melalui dua saluran, visual, pictorial, dan auditory atau verbal. Kemudian working memory, terbatas kapasitasnya, materi harus dirancang agar tidak membebani saluran tersebut. Prinsip desain multimedia Richard Meyer, coherence, hilangkan elemen tidak penting, signaling, tandai informasi penting, warna panah sorot, redundancy, hindari teks dan suara yang sama ditampilkan bersamaan. Spatial contiguity, teks dan gambar berdekatan. Temporal contiguity, narasi dan gambar ditampilkan bersamaan. Modality, gunakan suara, bukan teks panjang. Segmenting, bagi materi dalam bagian kecil. Pre-training, ajarkan istilah dasar dulu. Personalization, gunakan bahasa akrab. Lalu voice, gunakan suara manusia. Image, wajah narator tidak selalu perlu ditampilkan. Implikasi dalam pembelajaran, rancang media dengan fokus dan ringkas. Implikasi dalam pembelajaran, pertama, rancang media dengan fokus dan ringkas. Kemudian, kurangi hiasan atau efek visual atau audio yang tidak perlu. Kemudian, sajikan materi dalam segmen kecil yang mudah dipahami. Lalu, gunakan suara dan gambar secara efektif untuk membagi beban kognitif. Dan yang terakhir, dorong siswa untuk mengelaborasi dan mengaitkan dengan pengetahuan sebelumnya. Kelebihan teori ini, pertama, meningkatkan efektivitas desain pembelajaran berdasarkan teori dan riset ilmiah dan cocok untuk pembelajaran daring, video, dan e-learning. Kelemahan untuk teori ini kurang memperhatikan faktor emosi dan motivasi. Tidak semua siswa memiliki gaya belajar yang sama, memerlukan perencanaan media yang matang. Kesimpulan pada teori ini adalah multimedia load theory memberikan panduan praktis dalam merancang media pembelajaran yang selaras dengan kerja otak dengan tujuan utama mengurangi beban yang tidak perlu dan meningkatkan beban yang mendukung pembelajaran bermakna. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih, semoga bermanfaat.